Setelah saya ke rumah beliau, saya cuci semua mobilnya. Tapi saya sambil berdoa, sambil ngelap. Ya Tuhan, andaikan saya bisa punya mobil kayak gini, bahagianya saya. Oke, kembali lagi di Bukan Sombong di channel Experience. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like dan subscribe dulu ya. Udah? Oke. Kembali lagi di Bukan Sombong ya. Kita memang bukan sombong, kita juga bukan mau songong, tapi yang kita bicarakan di sini semua bukan omong kosong. Dan di Bukan Sombong kali ini, gua kedatangan seorang tamu jauh-jauh dari Kota Buaya, Surabaya. Ini dia Om Tigor. Tigor harusnya Medan dong. Panjang deh ceritanya. Ini yang menarik. Kenapa sampai dipanggil Tigor? Itu Om Surabaya tapi dipanggil Tigor tuh. Biasanya yang panggil Tigor tuh biasanya orang Medan. Iya. Ini tapi asli Surabaya. Asli Surabaya. Lu kenapa dipanggil Tigor tuh? Piye? Ya, awalnya dulu waktu kumpul, waktu ngopi, waktu cangkruk sama teman-teman, selalu didampingi istri. Oh, istri. Ya, mungkin beliau saking cintanya ke saya. Oh iya. Jadi selalu dalam pengawasan. Dan selanjutnya ada salah satu member saya yang manggil dengan sebutan Tigor. Tigor. Artinya apa itu? Tigor itu mengacu ke sebuah sinetron. Waduh. Suami-suami tanggung istri itu. Betul. Nah, disitulah mulai saya dipanggil Tigor. Iya, karena selalu dapat kawalan. Iya. Dari back. Kalau striker. Dan di situ akhirnya nama Tigor membuat saya besar di MB Ina. Oh. MB Ina taunya saya ini Tigor. Iya. Gitu Om. Jadi Om dari kapan main Mercy? Sebenarnya Mercy ini sudah terbayang waktu zaman saya kuliah dulu. Oh, dulu apa yang bikin Om senang sama mobil Mercy? Pertama kali lihat Mercy itu kan biasanya ada orang yang beberapa ya yang pernah cerita ke aku, itu ada yang nganterin kakaknya wedding pakai mobil Mercy, terus ngerasa suka, akhirnya jadi obsesi, akhirnya dia beli gitu kan ya. Nah, kalau Om sendiri pertama kali suka sama Mercy itu ceritanya gimana? Awalnya saya masuk kuliah di tahun sekitaran 92 atau 93. Itu ada salah satu dosen saya. Sebenarnya beliau bukan idola banget sih. Cuman begitu dia masuk area parkir di kampus saya, kok saya lihat mobil ini, wah, keren banget kayaknya. Keren. Mobil apa itu dulu? Beliau pakai 300e dulu. Oh. Ya inilah Boxer. Lanjut. Setelah itu saya berangan-angan. Andaikan saya bisa memiliki dia. Mobil ini. Oh Tuhan, alangkah bahagianya saya. Akhirnya saya telusuri dosen tersebut. Ternyata ngajar di salah satu mata kuliah saya. Oh. Wah, tak kejar ini Pak dosen. Pak dosen, selamat malam Pak dosen. Dulu waktu itu saya kuliah masuk malam. Kuliah malam. Ya salah, pagi nyangkul Om. Iya. Nah, setelah itu saya telusuri, Pak, saya boleh main ke rumah Bapak? Walaupun hanya sekedar mau nyuciin mobil Bapak aja. Oh, boleh.
Serius? Boleh, silakan. Oke. Ya, ini alamat saya. Catat. Kan waktu itu belum ada handphone, belum ada apa. Iya. Saya catatlah alamat rumahnya. Saya catatlah telepon portable-nya. Akhirnya saya main ke tempat beliau. Oh. Sebenarnya sih jauh banget ya. Rumahnya? Saya domisili antara, waktu itu rumah saya masih Surabaya tapi coret. Nah, berarti masih di luar Surabaya. Mana tuh? Apa tuh? Di daerah antara Surabaya dengan Gresik. Oh. Setelah saya ke rumah beliau, saya cuci semua mobilnya. Dicuci itu mobilnya? Semua ada 3 Oh, apa aja tuh? Boxer 300, 320, sama satunya lagi New Ice. New Ice. Tapi waktu itu New Ice-nya sekitaran, kita mulainya sekitaran 996 ya waktu itu ya. 96 itu udah tak cuciin semua Tapi saya sambil berdoa, sambil ngelap. Ya Tuhan, andaikan saya bisa punya mobil kayak gini, bahagianya saya. Setelah itu diajarin lah sama beliau. Saya diajakin, ini ada proyek, yuk kita kerjain sama-sama. Ini ada proyek lagi, yuk kita kerjain sama-sama. Tapi saya sambil kuliah Setelah saya cuci, setelah 5 tahun kemudian, saya punya sendiri tumpangan, ya boleh dibilang kuda tua lah. Iya. Tapi prestisnya boleh dong. Boleh. Kita kan pakai bintang. Iya. Jadi berapa tahun itu? Saya kira-kira mobil dosen itu 5 tahunan lah Sambil kita bantu kerjaan beliau, saya main ke rumah beliau, nyuci mobilnya juga, tapi sambil berdoa. Iya. Ada doa di dalam setiap sapuan. Ada doa di setiap selap. Ya, pokoknya kebersihan sebagian dari iman plus berdoanya. Iya. Akhirnya dari situlah saya bisa menikmati yang namanya Mercedes-Benz. Jadi pertama kali punya Mercy itu langsung boxer? Pertama kali dulu awalnya iya. Boxer waktu itu tahun 86. Kalau nggak salah harganya sih di sekitaran harga 60-an. Tapi waktu itu saya kumpulin tiap Sabtu saya gajian saya kumpulin. Itu mau nabung berapa bulan? Nggak ketemu deh bulannya. Pasti tahun ya toh. Setelah mulai 96 itu hampir 5 tahun lah. 5 tahun kemudian saya masih gandeng sama dosen tersebut. Akhirnya saya mulai diajarin mau beli mobil. Dari uang yang saya kumpulin pelan-pelan, akhirnya terkumpul lah waktu itu sekitaran 35 jutaan. Ya, terus dosen saya yang baik hati tersebut minjemin saya yang sisanya. Alhamdulillah saya punya boxer. Setelah itu saya cuci, saya pamerin. Wah, itu mobil masih ada? Mobil itu sudah saya jual sudah saya jual. Itu berapa tahun dipegang? Saya pegang 4 tahun. Lumayan lama ya. Saya pegang 4 tahun. Lumayan lama. Setelah itu di 2009 saya mulai nyusun skripsi. Oke. 2009 saya nyusun skripsi. Saya lama banget kuliah hampir. Dari tahun berapa sih masuk? Saya mulai masuk itu 93. Keluar 2009. 2009. Waduh. Ini bentar lagi jadi ini kayaknya sih tahun lagi udah jadi ini. Aduh, jadi mbahnya. Kajur. Lah itulah mulai awal-awalnya saya kuliah sambil bekerja karena satu impian. Saya kepingin naik yang seperti beliau. Nah, setelah di angka 2009 itu saya udah mulai melirik. Ada nggak saya mau ganti spion pecah.
Saya mau cari browsing, kan waktu itu masih susah-susahnya tuh, browsing apa masih susah. Ya nggak segampang sekarang. Nggak segampang sekarang. Kita klik aja udah keluar ya, spion udah keluar. Kalau waktu-waktu itu sih kita harus gabung satu komunitas. Orang yang pegang Mercedes-Benz. Terus ada satu wadah juga. Kebetulan teman saya ada yang ikut membernya MCCS. MCCS itu Mercedes-Benz Classic Club Surabaya. Oke. Nah, di situ saya mulai ketemu, ada yang namanya Mercy Tiger, ada Mercy Mini, ada Boxer, ada Masterpiece, ada New Ice. Wah, all varian pokoknya. Nah, di situ mulai saya cari, ternyata ini yang paling tepat untuk saya. Cari wadah komunitas penghobi, penggemar, pecinta ya di sini semua. Di MCCS. Karena MCCS itu all varian. Semua ada. Jadi satu misal, kalau saya bosen dengan Boxer, saya bisa beli Tiger atau Mercy Mini, betul loh. Atau bahkan menginjak ke yang lebih modern, New Ice. New Ice masih bisa dibilang klasik kok. Gini Om. Di Klasiknya ini kategorinya bagaimana tuh Om kalau di sana Om? Kalau di MCCS Surabaya itu 20 tahun dari sekarang. Sekarang misalkan tahun 2020 ya. Kita kurangin aja di tahun 2020, kita kurangin aja 20 tahun. 9 lah ya. Nah, di situ sudah New Ice sudah bisa ikut. Iya kan Boxer tuh 96 ke atas. Udah mulai ketemu. Berarti bertambah varian terus dong setiap tahun ya Om ya. Berarti betul. Kayak di tahun 2000 berarti keluaran mobil tahun terakhir 99. 99 betul. 89. Kalau 2000 ya sekitaran, kalau 20 tahun berarti ya 2000. Iya. 2000. Ya. 2000 itu sudah bisa gabung ke kita. Dan kebetulan saya dipercaya teman-teman. Sekarang jadi? Saya ketum. Ketum itu ketua umum. Itu periode tahun berapa? Masih? Iya, masih sampai sekarang. Sejak 2019. Tapi dengan catatan. Catatannya apa nih Om? Saya ketum MCCS. Jari arek-arek. Nah, katanya bahasa Surabaya itu jari arek-arek. Ketua MCCS jari arek-arek. Kalau kita bahasa Indonesia kan, ketua MCCS apa katanya teman-teman? Kalau teman-teman bilang saya ketua, ya. Ya alhamdulillah. Menunjukkan langsung berarti. Iya. Tapi kemarin sempat ada semacam kayak pemilihan ya kan. 2019 itu sebenarnya kemarin ada penunjukan. Saya ditunjuk teman-teman, suruh mewakili teman-teman MCCS. Nah, di bulan ketiga setelah saya jabat jadi ketua, itu mulai ada yang cuap-cuap. Kayaknya ini harus ada pemilihan. Biar fair ya. Karena di member kita itu sekitaran 83-an. 83 member. Ya, all varian. All varian. Oke. Jadi di bulan ketiga itu mulailah gencar kita adakan musda ya namanya, musyawarah daerah ya MCCS. Akhirnya tetap saya yang terpilih. Aklamasi dong berarti ya. Iya. Karena demokratis juga sudah melewati proses yang sah. Betul Om, gitu. Nah, di sana sendiri mobil varian yang paling tua di MCCS sendiri mobil apa tuh? Kebetulan member kita ada yang memiliki salah satu mobilnya almarhum Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Waktu itu mobil itu dalam keadaan terbengkalai ya mungkin ya. Kalau cerita detailnya mungkin saya kurang bisa ngikuti, tapi
perjalanannya dari Jombang sampai beliau usernya ini ikut MCCS tetap mempertahankan nama Gus Dur. Waduh, Barong betul. Barongnya Ya. Gus Dur. Wah, kita nanti coba lihat ya, kita coba lihat, kita pengen tahu juga, itu penasaran juga buat saya. Iya. Mudah-mudahan nanti saya juga bisa mewawancarai si pemilik Betul. barongnya Gus Dur ini ya. Nah, kalau yang paling muda sendiri di sana? Yang paling muda ada versi New Ice ya. Oh. New Ice itu kemarin yang paling muda di angka di tahun 2000. Nah, terus juga ada C-Class. Ada di bawahnya lagi ada Masterpiece, ada Boxer, ada Tiger, ada Mini, bahkan Ponton pun ada. Ada Ponton? Iya. Saya bisa tunjukin nanti fotonya waktu dia jalan di tol. Masih jalan Om sampai sekarang. Itu sekitaran tahun 63 lah mobil tersebut. Dengan kondisi yang sekarang, wow, bisa jalan di tol. Iya, nah ini juga nanti kasih kenalin saya. Ya, monggo kalau mau main ke Surabaya bisa ngubungi kita yang di MCCS, sekretariatnya di Jalan Tenggilis. Ya. Mejoyo itu nanti bisa kita kumpulin. Ya. Semua member-member yang pakai mobil-mobil klasik yang tidak jalan yang nggak ada di jalanan lah. Tapi mobil tersebut masih layak pakai. Jarang lewat di jalan. Hampir nggak ada Om, hampir nggak ada. Caranya di mana? Maksudnya dia paling manas-manas. Dia hanya sekedar 1 bulan atau 3 bulan sekali dia manasin mobilnya keliling. Setelah itu dia masuk kandang lagi. Jangan-jangan gitu. mau masuknya aja dimandiin kembang susu ya. Mungkin ya. Ya, Karena mobil keramat juga sih Om. Iya kan, biasanya gitu kan. Iya. Nah, kalau Om sendiri, ini mobil keberapa nih yang Om punya nih? Akhirnya? Ini alhamdulillah mobil saya ini yang ke-7 Om. Yang ke-7. Iya. Wow. Yang ke-7. Apa aja nih Om? Selain ini bukan sombong dia Om. Ini bukan sombong karena ya memang ya kenyataan aja gitu. Kalau memang banyak ya memang kenyataannya banyak gitu. Mercedes-Benz ini Om kalau dijual nggak laku. Ibarat piala. Kita dapetinnya dengan susah payah. Tapi setelah kita dapat, ya cuman dilap, dibersihin, kita pakai muter sebentar, masuk kandang lagi. Dijual lagi pun kadang-kadang harganya udah hancur. Iya, untuk apa juga dijual? Ah, itulah piala. Oke. Nah, versi yang paling tua Om punya Om? Kalau yang di rumah masih restorasi, saya ada Mini Om. Mini. Tahun 75. 75. Nah, terus saya ada New Ice juga, 2 unit. 2 unit. Yang satu klasik. Klasik itu kalau di Mercedes-Benz dia masih pakai tuas manual. New Ice-nya. Terus yang ketiga yang automatic. Tahun 2001. Ya. Terus yang ketiga dan seterusnya. Kok malu saya Om? Enggak, malu kenapa? Bukan sombong, Iya, tapi bukan sombong. namanya hobi ya Om ya. Iya. Kita sih nggak kaya Om, enggak. Cuman hobi, namanya hobi. Iya. Apapun yang saya lirik mungkin masuk dalam hati saya, pikiran saya masih masuk akal. Kenapa nggak kita tarik ke rumah? Gitu. Selamat garasi masih muat ya. Iyalah. Kalau bisa tumpuk-tumpuk ya. Kadang-kadang security di rumah itu kadang-kadang ya negur juga Om. Mobilnya kok nggak dimasukin? Udah penuh Pak garasinya. Jadi ya. Boxer. Boxernya ada 2. Kemarin sih ngelirik 320 Om. Ini yang plat luar Surabaya lumayan sih, ada 2 juga kan. Iya. Nah, yang paling sering dipakai itu yang mana Om? Ini nih, yang selalu nemenin saya tiap hari. Kenapa jatuh pilihan kepada dia dari sekian banyak mobil Om yang Om punya? Kenapa dia yang dipilih untuk menemani keseharian Om? Ini yang paling tahu pikiran saya, hati saya, yang paling sehat dia.
Dan pengalaman ketika nggak pakai dia tuh akhirnya gimana? Kalau aku pakai ini aja. Kalau saya seneng yang ini Om.